Roy Suryo dan Dr. Tifa mengaku mendapat ancaman pembunuhan menjelang persidangan terkait polemik ijazah Joko Widodo. Jadi Roy dan Tifa juga mengaku mendapat berbagai bentuk intimidasi kepada mereka. Kalau saya bilang borgong lain, saya semua polisi saya bilang memang benar. Kalian mau bunuh Roy Suryo sama Dr. Tifa, saya bilang semua lain kok. Dalam sebuah podcast atau siaran yang diunggah tim kuasa hukumnya Refli Harun, Roy Suryo mengungkap ada ancaman pembunuhan terhadap dirinya dan Dr. Tifa. Ancaman pembunuhan diungkap Roy Suryo terjadi di luar rumah sakit usai dirinya menjalani pemeriksaan kesehatan pasca penangkapan. Menurut Roy dan Tifa, ancaman yang muncul tidak membuat mereka gentar karena seluruh aktivitas terdokumentasi melalui siaran langsung. Roy dan Tifa juga menilai ancaman dan intimidasi menunjukkan ada pihak-pihak yang khawatir menghadapi proses pembuktian di pengadilan. Akan sidang itu, sidang kita betul. Kalau kami kan siap, bismillah, kita siap, udah persiapkan segala macam ilmu hukumnya kita siap dengan melalui kita. Kemudian kita juga sudah rapat, kita sudah simulasi. Jadi kita siap. Yang nggak siap itu bikin kayak gini nih, bikin teror, bikin intimidasi, segala macam cara mereka lakukan. Yang mereka katakan itu padahal kita bukan aib, itu kan sesuatu yang biasa aja. Karena terjadi itu biasa. Siapa orang punya kan? Ada tuh yang teriak-teriak di luar rumah sakit. Berani banget. Memang berani saya karena benar. Katanya mereka juga berani ngapa-ngapain. Orang saya bilang borgong lain, saya semua polisi saya bilang memang benar. Kalian mau bunuh Roy Suryo sama Dr. Tifa, saya bilang semua lain kok. Enggak bisa. Ada kami lain sudah satunya live. Jadi ini udah tahu mau dipaksakan ini itu aja. Dr. Tifa akan menjalani sidang kedua yang beragendakan pembacaan keberatan atau eksepsi pada Kamis 9 Juli. Sementara Roy Suryo akan menjalani sidang pra-peradilan keduanya terkait status tersangka pada Jumat 10 Juli. Pada pra-peradilan pertama terkait penangkapan, penggeledahan, dan penahanan, Majelis Hakim memenangkan Roy Suryo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang lanjutan kasus ijazah Joko Widodo kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sidang beragendakan pembacaan keberatan atau eksepsi dari kubu Dr. Tifa. Ya, sidang dimulai sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sidang beragendakan penyampaian keberatan atau eksepsi dari pihak kuasa hukum terdakwa Dr. Tifa terkait kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik atas ijazah Joko Widodo. Dalam eksepsinya, kuasa hukum Dr. Tifa menyatakan dakwaan yang dibacakan jaksa pada sidang sebelumnya tidak berdasar. Kuasa hukum Tifa menilai harusnya jaksa menuntut terdakwa berdasarkan alasan yang jelas. Usai menang sebagian gugatan pra-peradilan, Roy Suryo bersiap untuk sidang gugatan pra-peradilan jilid 2 yang akan digelar pada hari Jumat besok. Roy Suryo kini pemirsa juga mengincar pembatalan status tersangkanya di pra-peradilan kedua. Pra-peradilan terbaru ini akan menjadi upaya hukum yang ditempuh terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka. Penetapan tersangka menggunakan pasal 32 Undang-Undang ITE yang dinilai Roy dan tim kuasa hukum tidak sesuai. Selain gugatan pra-peradilan kedua, Roy Suryo juga telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Lalu bagaimana situasi terkini di kawasan kediaman Jampitsus Febri Adriansyah di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan? Sudah ada rekan kami, Amrina Rida di sana. Amrina, apakah masih ada penjagaan petugas hingga malam ini? Iya, Yudi dan juga pemirsa, kalau kami pantau langsung di kediaman dari Febri Adriansyah, Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada malam hari ini memang masih tidak begitu berbeda dengan sore hari tadi, yakni tidak terlihat lagi adanya aparat ataupun juga personel TNI yang kemarin malam berjaga di luar rumah dari Febri Adriansyah. Kita akan lihat terlebih dahulu, ini adalah visual langsung dari juru kamera kami, Jamie Jasin,
area luar rumah dari Jampitsus Febri Adriansyah ini nampak cukup sepi apabila dibandingkan dengan kemarin malam. Karena kemarin malam seperti yang kita ketahui bersama, Yudi, ada puluhan dari aparat TNI berseragam yang melakukan penjagaan di area gerbang masuk rumah Febri Adriansyah yang tentunya cukup berbeda dibandingkan dengan malam hari ini. Dan tadi sore hari memang terlihat ada sejumlah mobil-mobil dinas Kejagung dan juga mobil pribadi yang terparkir di area depan rumah. Namun kalau untuk saat ini mobil-mobil ataupun juga kendaraan yang tadinya terparkir di area luar rumah dari Febri Adriansyah ini sudah tidak nampak lagi. Meskipun demikian, kalau berdasarkan pantauan kami sejak siang hari hingga malam hari ini memang masih nampak sejumlah pihak dari Kejaksaan Agung yang silih berganti keluar masuk di area rumah Febri Adriansyah. Namun memang dari pihak-pihak yang terlihat keluar masuk ini tidak berkenan untuk memberikan informasi berkaitan dengan apa aktivitas yang sedang terjadi ataupun juga dilakukan di dalam area rumah dari Febri Adriansyah yang berlokasi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ini. Dan juga Yudi dan juga pemirsa, berkaitan dengan penjagaan dari aparat TNI yang dilakukan kemarin malam, ini memang dari pihak Kejaksaan Agung belum memberikan statement ataupun juga klarifikasi mengapa untuk penjagaan kemarin dilakukan. Namun kalau kita dengar ataupun juga kita ketahui dari pihak Mabes TNI melalui Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas menjelaskan bahwa penjagaan yang dilakukan ini memang berdasarkan permintaan resmi dari Kejaksaan Agung, yakni mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025. Dari pihak Mabes TNI ini pun juga menyangkal bahwa penjagaan yang dilakukan ini ada kaitannya dengan isu berkaitan dengan penggeledahan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dan juga Korps Tindak Pidana Korupsi Polri. Tentunya kita masih akan pantau apakah memang penjagaan tersebut berkaitan dengan penggeledahan yang sedang dilakukan ataupun juga kemarin dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya bersama dengan pihak kepolisian dari Polri. Sementara demikian kembali ke Anda, Yudi. Baik, terima kasih banyak Amrina untuk informasi terkininya di sana ya. Kami nantikan laporan selengkapnya lagi di sana. Selamat bertugas kembali, Amrina. Dan sementara itu Komisi 3 DPR RI menanggapi kondisi pasca penggeledahan di sejumlah lokasi terkait dugaan mega korupsi batu bara yang tengah diusut petugas kepolisian yang diduga melibatkan seorang jaksa agung muda pidana khusus. Bismillahirrahmanirrahim. Komisi 3 DPR RI apresiasi dan dukung Kortas Tipikor Usut Korupsi Batubara. Komisi 3 DPR RI memberikan apresiasi dan sekaligus mendukung Kortas Tipikor Mabes Polri yang melakukan penegakan hukum pemberantasan korupsi dalam kasus korupsi batubara. Kasus ini harus diusut tuntas dalam koridor presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, dan independen. Siapapun yang terlibat dalam korupsi batubara ini harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum. YLBHI mengecam keras dugaan pengerahan kekuatan militer dalam proses penyidikan terhadap beberapa dugaan tindak pidana korupsi di PLN, Asabri, dan Krakatau Steel yang menyeret nama di lingkungan Kejaksaan Agung. Terutama dengan adanya pengerahan aparat TNI untuk menjaga rumah pribadi Jampitsus Febri Adriansyah dan kedatangan puluhan anggota TNI ke Mabes Polda Metro Jaya. YLBHI menyatakan kekhawatiran yang sangat serius terkait dengan peristiwa ini dan mengecam keras adanya pengerahan pasukan Tentara Nasional Indonesia di dalam intervensi proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Kami melihat bahwa ini adalah tindakan yang inkonstitusional, bertentangan dengan mandat Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan dan bukan menjadi alat pengamanan. Dan ini semua menurut YLBHI tidak lepas dari adanya peraturan presiden terkait dengan penjagaan
negara terhadap jaksa yang membuka jalan bagi pelibatan Tentara Nasional Indonesia dalam pengamanan yang itu tidak sesuai dengan mandat TNI sebagai alat pertahanan. Oleh karena itu, YLBHI mendesak kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertanggung jawab terhadap kekacauan hukum yang terjadi hari ini. Sekali lagi, Tentara Nasional Indonesia semestinya tidak dilibatkan dalam urusan keamanan, apalagi dalam program-program pemerintah yang itu membuka jalan pada kembalinya duifungsi ABRI, bahkan hari ini adalah multifungsi ABRI.